Bayangin, di usianya yang udah masuk kepala 4, Lewis Hamilton masih dapat kontrak gila dari Ferrari. Nilainya 60 juta US dollar per tahun. Angka yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan hampir seluruh kontrak pembalap-pembalap yang lebih muda di grid F1. Padahal biasanya, begitu pembalap F1 mulai menua, mereka akan turun kasta. Kimi Räikkönen misalnya, dari Ferrari yang gajinya 40 juta dolar, pindah ke Alfa Romeo dengan gaji tinggal 10 juta, turun 75%. Padahal saat itu usianya masih 38 tahun. Atau Sebastian Vettel, yang gajinya dipotong lebih dari setengah ketika pindah ke Aston Martin dari Ferrari saat usianya masih 32 tahun. Kalau kita bicara performa, Hamilton pun sebenarnya juga lagi menurun. 4 musim terakhirnya bersama Mercedes selesai tanpa mendapatkan satu pun gelar juara dunia. Bahkan di tahun 2024, ia terlempar ke posisi 7. Pertanyaannya, apa sih yang bikin Hamilton begitu spesial? Nilai apa yang dia tawarkan sampai Ferrari berani ngeluarin duit segila itu? Yuk kita bahas di Room 49. September 2012, Lewis Hamilton bikin geger dunia F1 dengan ngumumin kalau musim depan dia bakal pindah ke Mercedes. Padahal 2 minggu sebelumnya, ia baru aja ngerayain kemenangannya di GP Monza dengan McLaren. Apalagi pada waktu itu, Mercedes bukanlah tim yang hebat. Mereka cuma tim papan tengah yang dalam 3 tahun terakhir hanya menang balapan 1 kali. Ya, dari 58 balapan, mereka cuma menang 1 kali doang. Banyak yang berspekulasi kalau alasan kepindahan ini karena duit. Emang sih gajinya naik, tapi cuma 5 juta US dollar aja. Gak sebanding dengan risiko pindah ke tim papan tengah. Karena hal inilah, banyak yang ngejudge kalau saat itu Hamilton sedang downgrade parah. Tapi ternyata Hamilton punya pandangan lain. Dia melihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Pertama, Mercedes sedang menyiapkan proyek besar, mesin turbo hybrid yang akan jadi regulasi baru di tahun 2014. Kedua, di Mercedes, dia bukan lagi sekedar bagian dari puzzle besar. Hamilton bakal jadi wajah utama tim dengan status number 1 driver. Ya, meskipun Hamilton berkali-kali negasin kalau dirinya nggak pernah minta status number 1 driver ini, tapi alasan tim baru kayak Mercedes ngerekrut seorang juara dunia udah jelas banget buat dijadiin driver nomor 1-nya. Sekedar informasi, number 1 driver di tim F1 itu posisinya sangat strategis karena posisi pembalap ini jadi fokus utama dalam pengembangan mobil dan strategi tim. Driver bisa memberikan data dan umpan balik krusial untuk ditindaklanjuti dan akan dikembangkan oleh para engineer di tim itu, yang tujuannya untuk kemajuan tim di setiap balapan. Walaupun begitu, posisi ini juga cukup krusial karena kesuksesan total tim bergantung pada driver di posisi ini. Dengan gabung Mercedes, setup mobil akan dibuat sesuai dengan keinginan Hamilton dan seluruh proyek akan berpusat di sekelilingnya. Poin terakhir yang bikin Hamilton semakin klik, Mercedes janji bakal kasih dia kebebasan. Berbeda dengan McLaren yang super ketat soal sponsor, gaya hidup, bahkan postingan media sosial, di Mercedes Hamilton bisa jadi dirinya sendiri. Dan bener aja, keputusannya langsung terbayar lunas. Begitu regulasi 2014 masuk, Hamilton dan Mercedes mulai mendominasi. 6 gelar juara dunia berhasil ia raih, ditambah 8 gelar konstruktor beruntun. Sebagai informasi, gelar konstruktor adalah penghargaan untuk tim terbaik yang mengumpulkan poin terbanyak di akhir musim, yang menunjukkan keberhasilan mereka dalam membangun mobil yang performanya unggul. F1 seperti jadi milik Mercedes, dan nama Hamilton makin naik kelas. Sekarang, Hamilton bukan lagi sekedar juara, tapi masuk ke jajaran GOAT bersama Michael Schumacher. Namun, kejayaan itu mulai goyah di tahun 2021. Pertarungan epik dengan Max Verstappen berakhir dengan kontroversi di Abu Dhabi ketika Hamilton kehilangan gelar di lap terakhir. Itu jadi titik balik, bukan hanya dari sisi psikologis, tapi juga dari sisi performa tim. Sejak saat itu, Mercedes benar-benar kesulitan.
Mobil mereka, W13 dan W14, menemui berbagai masalah, mulai dari porpoising, kurangnya kecepatan di straight line, ditambah dengan strategi-strategi aneh yang sering bikin frustasi. Hasilnya, Hamilton menutup musim 2022 di posisi ke-6, posisi terburuk dalam karirnya. Di tahun 2023, memang performanya sedikit membaik. Dia naik ke posisi 3. Tapi kalau kita lihat poinnya, tetap jauh di belakang Red Bull. Di balik layar, hubungan Hamilton dan Mercedes juga makin renggang. Hamilton mulai merasa kurang didengar, sering berbeda pandangan dengan strategi tim, dan kehilangan keyakinan bahwa Mercedes bisa kembali jadi penantang serius. Buat seorang juara dunia 7 kali, ini jelas bikin Hamilton semakin frustasi. Nah, di saat-saat genting inilah, tim kuda jingkrak alias Ferrari datang dengan tawaran yang sulit ditolak. Februari 1 2024, saat kontrak Hamilton di Mercedes masih sisa 1 tahun, tiba-tiba aja Ferrari ngumumin kalau Hamilton bakal pindah ke timnya tahun depan. Sontak ini jadi bahan pembicaraan yang sangat panas, apalagi saat banyak orang yang tahu kalau gaji yang diterima Hamilton luar biasa besar, mencapai 60 juta US dollar per tahunnya. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kontrak pembalap-pembalap yang lebih muda di grid F1. Padahal, performa Hamilton di akhir-akhir musim 2023 juga nggak terlalu bagus. Meskipun dia finish P3 tahun itu, dia nggak menangin balapan sekalipun. Tapi, terlepas dari fakta itu, tentu Ferrari punya alasan yang kuat untuk merekrut Hamilton dengan nilai yang fantastis tersebut. Setidaknya menurutku ada 2 alasan besar di balik kontrak gila ini. Pertama, Hamilton punya mentalitas juara. Gimanapun, Hamilton adalah pemegang rekor juara dunia sebanyak 7 kali. Cuma dia dan Michael Schumacher aja yang berhasil capai rekor ini. Ferrari butuh mentalitas ini buat ngembaliin kejayaannya yang berakhir sejak tahun 2007. Kedua, tentu aja, aspek komersial. Hamilton itu bukan pembalap F1 biasa. Dia adalah global superstar. Namanya nggak cuma harum di lintasan. Di luar lintasan, Hamilton udah jadi ikon budaya pop. Dia masuk ke daftar Time 100 Most Influential People pada tahun 2020 karena inisiatif dan advokasinya untuk keberagaman, keadilan, dan inklusi. Selain itu, dia sering hadir di acara Met Gala dengan outfit nyentrik, sampai jadi brand ambassador untuk fashion house kelas dunia. Ferrari tahu betul, kehadiran Hamilton bisa bikin brand mereka makin relevan di era modern ini. Kedatangan Hamilton bakal bikin Ferrari nggak cuma dikenal sebagai mobil sport klasik, tapi juga bagian dari gaya hidup mewah dan stylish. Dan hasilnya sesuai harapan. Di hari pengumumannya aja nih, waktu Hamilton masih jadi bagian dari Mercedes, saham Ferrari langsung melonjak lebih dari 10%. Engagement media sosial Ferrari juga melonjak drastis. Menurut Motorsport Week, engagement tim F1 Ferrari naik sekitar 42%, ditambah 5,5 juta follower baru. Sementara menurut Sports Business Journal, 10 hari setelah Hamilton resmi jadi pembalap Ferrari, impresi sosial media F1 Ferrari naik 379% dan engagement per postnya meningkat sekitar 279%. Hal ini tentu aja bikin sponsor pada ngantri. Hasilnya, dari sponsorship doang, Ferrari berhasil dapetin 50 juta euro tambahan. Efek yang lebih gila terasa banget di sektor merchandising, karena penjualannya naik 4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau di total, kenaikan revenue yang didapetin Ferrari setelah mengontrak Hamilton mencapai 83 juta euro. Jadi, angka kontrak Hamilton yang 60 juta itu udah beres sendiri dari sini. Bahkan masih ada cuan 23 juta. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Hamilton bisa sebesar itu? Apa rahasia di balik nilai branding yang membuatnya lebih mahal dari kebanyakan pembalap muda meski usianya sudah kepala 4? Kalau kebanyakan pembalap F1 cuma fokus ke performa di lintasan, Hamilton dari awal udah sadar
kalau karir panjang gak bisa hanya ditopang dari trofi aja. Dia ngerti banget bahwa di era modern, brand value seorang atlet bisa sama pentingnya dengan prestasi. Makanya, setelah lepas dari cengkeraman korporasi McLaren tahun 2013, Hamilton mulai aktif ngembangin identitas dirinya di luar track. Dia serius banget masuk ke dunia fashion. 2015, pertama kali diundang ke Met Gala. 2017, mulai nongol di Paris Fashion Week. Dan sejak tahun 2018, resmi kolaborasi sama Tommy Hilfiger. Nggak berhenti di situ, wajahnya muncul di sampul Vogue, Chiki, sampai Vanity Fair. Jadi, kalian gak usah kaget kalau sekarang tiap kali Hamilton jalan ke pedok, tampilannya udah kayak runway show sendiri. Hamilton juga sering bersuara soal isu sosial, lingkungan, sampai keragaman. Itu bikin dia bukan cuma jadi pembalap, tapi figur global yang relevan di luar F1. Semua langkah ini bikin namanya makin besar dan makin nempel di budaya pop global. Value yang gak bisa ditandingin sama driver yang lain. Bahkan kalau kita lihat based on follower di IG, Hamilton ini bahkan lebih besar dari F1 itu sendiri. Jadi nggak kaget kalau engagement Ferrari naik drastis setelah kedatangannya. Intinya, Ferrari ngontrak dia bukan cuma untuk jadi pembalap, tapi juga jadi wajah baru Ferrari. Ferrari paham banget, mereka bukan cuma mengontrak seorang pembalap, tapi juga mengontrak magnet perhatian, sponsor, dan identitas baru buat tim kuda cingkrak. Hamilton udah nunjukin kalau di era modern, karir atlet bisa bertahan panjang bukan hanya dengan performa, tapi juga dengan relevansi di luar arena. Dan di titik ini, Hamilton bukan sekedar legenda F1. Dia adalah salah satu contoh terbaik gimana olahraga, bisnis, personal branding, dan budaya pop bisa nyatu dalam satu sosok. Kalau menurut kalian gimana nih? Berapa lama kira-kira Hamilton akan bertahan di Ferrari? Dan siapa olahragawan lain yang punya personal branding yang kuat kayak Hamilton ini? Nah, sampai di sini jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian pingin lihat video kayak gini yang lebih banyak. Follow juga room49.id di Instagram untuk info lainnya. Dan yang terakhir, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.